Kami mahasiswa mewakili suara rakyat menolak Soeharto 3 periode. Turunkan Soeharto! Turunkan Soeharto! Keberhasilan bukanlah mereka yang pintar, tetapi keberhasilan adalah mereka yang mempunyai mimpi merdeka. Mungkin para audiens sekalian merasa penasaran sama cerita saya yang menjabat sebagai presiden ketiga Indonesia. Baiklah, dengarkan secara seksama. Pada masa dahulu, yaitu Soeharto sebagai presiden kedua, banyak dituntut oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa sampai dituntut oleh MPR. Namun mengapa sih dia dituntut? Sabar Bu, saya akan menceritakan secara rinci. Jadi Soeharto sudah menjabat selama 32 tahun dan banyak krisis yang mulai berdatangan, seperti krisis moneter, ekonomi, bahkan kemiskinan di mana-mana. Oleh karena itu, Ketua MPR atau DPR yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Golkar dan disebut atau bernama Harmato menuntut pernyataan mundurnya Presiden Soeharto. Lalu pada 19 Mei 1998 para praksi pun setuju bahwa Soeharto harus diturunkan secara konstitusional. Lalu terbukti banyaknya mahasiswa yang mendatangi gedung DPR dan terus mendesak pernyataan tersebut hingga akhirnya pada tahun 1998 21 Mei Soeharto di kediamannya Istana Merdeka mengungkapkan pidato pada pukul jam 9 tentang kemundurannya sebagai presiden kedua. Lalu terpilihlah saya yang saat itu tidak ada yang bisa menemani saya, tapi saya tidak gentar karena mimpi saya besar. Saya ingin Indonesia merdeka. Dan memang betul, pada saat itu belum ada wakil satupun yang bisa menemani saya. Namun prospek kerja saya sudah terbukti. Yang pertama, saya memutuskan untuk desentralisasi berbagai daerah sehingga tidak ada lagi daerah yang berpusat ke satu tempat, melainkan desa mempunyai hak suaranya sendiri. Tidak hanya itu, saya mengembalikan lagi kekuasaan ABRI menjadi dua bagian. Yang pertama ada TNI dan yang kedua adalah Polri. Lalu yang ketiga, saya juga mencetuskan pertama kali sistem pers, yaitu pemilihan secara umum untuk menteri-menteri pembangunan di Indonesia atas dasar menjawab krisis yang ada di negara kita.
Dan ya, datanya di mana? Datanya ada di tokoh pendukung saya. Terima kasih. Saat pemilihan umum yang dilaksanakan pertama kali dalam masa reformasi, partai yang memiliki suara terbanyak adalah Partai PDIP yang meraih 33,7% suara dibandingkan 4 partai lainnya. Lalu, partai tersebut itu dilaksanakan pada tanggal 7 Juni tahun 1999. Nah, lalu untuk pemilihan presidennya melalui voting MPR ditetapkan Gus Dur sebagai presiden dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden selanjutnya. Menurut Anda, siapa yang pantas untuk memimpin negeri ini di masa depan? Lebih baik tanyakan apa yang harus diperbuat oleh bangsa kita. Karena bangsa kita bangsa yang paling kaya di dunia. Karena korupsi harus ditindak, tidak boleh dibiarkan. Kalau harus menyebutkan orang, siapa yang pantas? Rahasia, itu rahasia perusahaan. Abdurrahman Wahid atau sering disebut Gus Dur, yang diangkat menjadi presiden keempat pada tahun 1999. Dia dipilih karena oleh poros tengah di MPR karena yang menolak Megawati, serta didukung oleh NU, Muhammadiyah dan Golkar serta dan militer. Presiden keempat Indonesia kita yang disebut Abdurrahman Wahid atau yang dikenal sebagai Gus Dur, beliau hanya menjabat 2 tahun dari 1999 hingga 2001. Presiden RI ini memiliki berbagai konflik dan tuduhan skandal. Hubungannya dengan DPR dan partai politik sangat tidak baik, yaitu sehingga memperburuk kebijakan kontroversial dan keputusan sepihak. Nah, DPR ini akhirnya mengeluarkan 2 memorandum ketidakpercayaan yang mempercepat proses puncak pemakzulan. Kebijakan-kebijakan pada masa Gus Dur atau Abdurrahman Wahid yang pertama adalah membubarkan Departemen Ekonomi Nasional atau DEN. Hal ini disebabkan karena DEN digunakan oleh Soeharto sebagai pengekang kebebasan pers. Yang kedua adalah membubarkan Departemen Sosial. Hal ini disebabkan karena Departemen Sosial dianggap sebagai sarang korupsi. Yang ketiga adalah mengusulkan ketetapan MPRS No. 25 tahun 1966 mengenai pembubaran PKI di Indonesia. Yang keempat adalah memberikan kebebasan kembali kepada masyarakat Tionghoa untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Yang kelima adalah jumlah agama di Indonesia yang awalnya berjumlah 5 kini menjadi 6 dengan masuknya agama Tionghoa. Yo mau dikatai jelek-jelek gini, saya ini pernah loh jadi presiden kelima Republik Indonesia loh. Masih diakui sebagai presiden kelima negara Republik Indonesia loh. Zaman Pak Harto itu, kalau kata saya itu adalah perjalanan kita Indonesia yang black dot. Yang ngapa toh black dot? Orang beliau itu melakukan desukarnoisasi loh. Yo ini tuh kritik pembangunan. Wong beliau itu dikatai sebagai bapak pembangunan Indonesia, tapi yo pembangunan diantek loh. Bagi kami ini, yo pembangunan itu, pembangunan negara itu, pembangunan mental, bukan pembangunan fisik. Mana ibu-ibu? Tepuk tangannya mana? Iya, tepuk tangan ini. Terpilihnya Megawati Soekarno Putri sebagai presiden merupakan momen bersejarah bagi perjuangan Indonesia, bagi perjuangan perempuan Indonesia, dan sebagai emansipasi bagi wanita masa kini. Megawati dikenal sebagai wanita yang berbental baja karena Megawati dikenal sebagai salah satu wanita yang berbental baja karena ia berani untuk mendobrak politik pada masa Orde Baru. Pada masa pemerintahannya, Megawati mendirikan Komisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu, Megawati juga membentuk undang-undang pemilu, juga menghadapi sengketa dengan Pulau Sikadan dan Likitan dengan Malaysia.
Indonesia pada tahun 2003. Lalu, pada pemerintahannya, Megawati juga menyelenggarakan pemilu yang pertama kalinya pada tahun 2004, diikuti dengan 24 partai politik. Selain itu, pada masa pemerintahan Megawati juga menunda pembayaran hutang luar negeri Indonesia melalui pertemuan Paris III dengan International Monetary Fund pada tahun 2004. Pada tahun 2003, Megawati memutuskan kerjasama Indonesia dengan International Monetary Fund karena agar Indonesia tidak menumpuk banyak hutangnya. Terakhir, Megawati juga menjual sebagian besar saham Indosat untuk menutupi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun 2002. Megawati membentuk beberapa kebijakan. Yang pertama, kebijakan di bidang politik. Salah satu masalah yang dihadapi Presiden Megawati adalah kondisi Indonesia yang belum stabil karena mengalami multidimensional. Multidimensional yang dimaksud adalah sisa-sisa krisis ekonomi, moneter, ataupun politik pada tahun 1997. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, Megawati membentuk amandemen Undang-Undang Dasar. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Yang kedua adalah kebijakan di bidang sosial. Pada masa pemerintahannya, Megawati masih menghadapi kemiskinan di Indonesia, sehingga dilakukan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Pemerintah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan atau KPK yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Yang terakhir adalah kebijakan di bidang hukum yang membentuk Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Agustus 2003 yang berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilo Bambang Yudhoyono. Di pemilu pertama ada pemilihan legislatif yang dilakukan pada 5 April 2004. Di situ pertama kali dilakukan pemilihan secara umum atau dipilih oleh rakyat. Lalu pemilihan presiden dilakukan pada tanggal 5 Juli 2004. Itu pemilihan presiden pertama yang dipilih oleh rakyat. Lalu dari pemilihan tersebut memiliki 5 paslon dan dimenangkan oleh saya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat itu pemilihan presiden itu dilakukan 2 putaran, karena di putaran pertama suara saya tidak mencapai 50%. Lalu putaran kedua saya melawan Megawati, dan di situ saya menang dengan keunggulan 60% suara. Lalu kebijakan yang dilakukan oleh SBY yaitu pertama, pasangan SBY dan juga JK berhasil melunasi utang-utangnya. Lalu program kedua yaitu ala BLT, bantuan langsung tunai, dan juga mengganti dari minyak tanah menjadi tabung gas 3 kilo yang memiliki hal positif, yaitu mengurangi subsidi 30 miliar rupiah. Sebenarnya pada pemilu 2009, pemilu dilaksanakan oleh rakyat secara langsung. Dan kemudian Pak SBY mendapatkan suara terbanyak sebesar 60% dari anggota-anggota lainnya. Tetapi pada hari selanjutnya, pasangan Megawati dan juga Yusuf Kala mengajukan tolak untuk hasil suara dari KPU. Tetapi keputusan dari Majelis Hakim pun menolak atas tolakan dari pasangan Yusuf Kala dan Megawati, dan tetap menetapkan Pak SBY sebagai presiden dan Pak Budiono sebagai wakil presiden. Pada tahun 2009 sampai 2014, Pak SBY kembali menjadi kepala negara untuk kedua kalinya menggantikan Yusuf Kala. Dan selanjutnya mereka dilantik pada sidang paripurna MPR di gedung DPR dan DPR. Pada fokus 100 hari pertama, kabinet melakukan hukum, pendidikan
melakukan usaha peningkatan produksi kebutuhan pangan. Tetapi persentase perekonomian masih malah meningkat dari 6% menjadi 7%. Selanjutnya, pada tahun 2004 sampai 2014 persentase kemiskinan dan pengangguran itu menurun. Dan pada masa Orde Baru, pembangunan jalan pun semakin meningkat menjadi 501.000 km dan sektor perumahan juga pariwisata pun tumbuh. Namun Pak SBY tidak memenuhi keinginan rakyat untuk memberantas korupsi karena itu sudah ada di slogan saat kampanye. Dampak reformasi 1998 terhadap Indonesia. Yang pertama, perubahan politik yang signifikan, termasuk penggantian kepemimpinan dari Soeharto ke B.J. Habibie. Yang kedua, peningkatan kebebasan berpendapat dan ekspresi bagi masyarakat. Yang ketiga, terbentuknya era reformasi yang mengakomodasikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Yang keempat, perubahan dalam sistem pemilihan umum dengan pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilakukan secara bersamaan. Yang kelima, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Yang keenam, penekanan pada perlindungan hak asasi manusia dan penuntasan kasus hak asasi manusia. Yang ketujuh, perbaikan ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang kedelapan, dukungan untuk pembangunan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Yang kesembilan, peningkatan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat. Yang ke-10, perubahan dalam tatanan sosial dan budaya termasuk kesadaran akan pentingnya toleransi dan pluralisme. Lalu yang ke-11, pembukaan ruang bagi media yang lebih bebas dan independen. Yang ke-12, peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Yang ke-13, peningkatan peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan mempengaruhi kebijakan publik. Yang ke-14, perubahan dalam sistem hukum dan peradilan, termasuk reformasi peradilan yang lebih independen dan akuntabel. Lalu yang ke-15 dan terakhir, peningkatan hubungan internasional dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai negara yang lebih demokratis dan terbuka.